Kita titik beratkan ke trauma muskuloskeletal. Kenapa judulnya pengantar? Karena sejatinya trauma itu materinya sangat luas dan tidak hanya di muskuloskeletal aja ya. Banyak traumanya, ada trauma kepala, ada trauma toraks, trauma abdomen gitu ya. Cuman memang kalau dilihat paling sering yang akan ditemui adalah trauma muskuloskeletal. Tapi pada umumnya kalau hanya trauma muskuloskeletal tanpa disertai trauma yang lain, jadi single trauma, pada umumnya tidak mengancam nyawa. Tapi kalau dia disertai trauma yang lain, misalnya trauma muskuloskeletal dengan trauma abdomen, nah ini pada umumnya mengancam nyawa. Gitu ya. Oke, saya akan share screen. Udah kelihatan materi PowerPoint-nya belum? Halo? Sudah, dokter. Ya, tolong dijawab kalau saya tanya, jangan pada diam. Saya nggak tahu. Ya. Ya. Oh iya, sebelum mulai, seperti biasa harusnya kita mulai dengan bacaan ayat suci dulu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya minta tolong eh, semuanya aja lah, bareng-bareng kita ya. Kita baca ayat suci surat Al-Fatihah ya. Ya, aku nggak kelihatan lagi sih. Iya, Anggi, pimpin Anggi. Baik, teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, Al-Fatihah. Ayo baca bareng-bareng. Nggak kedengeran suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini gimana sih? Temannya pada diem semua? Pada niat kuliah nggak sih? Mau dilanjut kuliah apa enggak ini? Halo, Lanjut, dok. suara saya delay nggak sih? Tidak, dokter. Tidak, dokter. Delay ya? Tidak, dokter. Halo, Tidak, dok. ngomong atau? Ya udah sebentar saya pindah posisi dulu. Ini tempatnya kurang bagusnya. Bentar ya. Jangan diem aja ngomong. Baik, dokter. Ya, yang ngantuk boleh sambil minum kopi. Sebentar ya. Halo, halo. Iya, dokter. Iya, dokter. Udah lebih baik belum? Sudah, dokter. Kelihatan ya presentasinya? PTT-nya kelihatan ya? Terlihat, dok.
Aduh, pakai iPad kurang enak ya. Oke, kalau ada yang suaranya nggak jelas atau gambarnya terganggu, ngomong ya, biar nanti saya pindah posisi lagi. Baik, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulai kuliahnya. Trauma muskuloskeletal ya. Apa itu? Kita mulai dengan definisi trauma. Definisi trauma itu adalah kerusakan jaringan tubuh karena gaya mekanik dari luar tubuh. Gaya mekaniknya tentunya dengan energi. Semakin besar energi gaya mekanik, maka semakin besar kerusakan jaringan yang akan ditimbulkan. Energi mekanik ini bisa berasal dari eksiden, kecelakaan, kekerasan, atau secara natural event, contohnya pada kasus bencana ya. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh trauma ya. Kamu bisa lihat ada trauma tusuk, trauma muskuloskeletal itu berarti pada umumnya adalah trauma di ekstremitas, baik tangan atau kaki. Ya, tapi kalau definisi trauma ya tidak membatasi pada muskuloskeletal aja, tidak membatasi pada ekstremitas aja. Ya, ada trauma kepala, trauma dada yang tadi saya bilang. Gaya mekanik tersebut bisa berupa direct force, ya, misalnya karena benturan langsung, hantaman langsung. Contohnya trauma tumpul, ya, entah itu karena violence, dipukul dengan benda tumpul, entah itu karena accident, kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, dadanya terbentur stang motor misalnya. Nah, itu merupakan trauma tumpul. Ada juga terbentur trauma tajam. Kenapa? Slide-nya belum ganti, dokter. Izin. Belum ganti? Iya, Masih dokter. yang depan ya? Iya, dong. Kacau juga nih. Saya stop dulu bentar ya. Ini udah kelihatan belum gambarnya? Sudah, dok. Oke. Jadi kelihatan ya gambar-gambar traumanya ya. Trauma ekstremitas ya. Jadi gaya mekaniknya bisa berupa juga akselerasi deselerasi, contohnya terjatuh dari ketinggian ya. Terjatuh dari ketinggian maksudnya apa? Ada di mana fase jatuh dengan cepat, akselerasi, kemudian mendadak berhenti terbentur benda di bawahnya, deselerasi ya. Begitu juga kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi, yang tadinya dia kecepatan cepat, akselerasi, kemudian dia menghantam kendaraan lain di depannya, berhenti mendadak. Nah, tiba-tiba yang cepat menjadi berhenti mendadak, deselerasi. Trauma penetrasi, trauma tusuk, burst ya, ruptur organ karena peningkatan tekanan intraluminal ya, misalnya pada trauma dekompresi contohnya. Kemudian eksplosif, ledakan, luka bakar, twisted, shear itu robekan ya, dan lain-lain ya, banyak ya mekanismenya. Nah, istilah-istilah dalam trauma itu ada trauma minor, trauma mayor, single, dan multiple. Ini istilah untuk menggambarkan, salah satu istilah untuk menggambarkan severity, derajat beratnya trauma. Kalau trauma minor berarti traumanya
tidak life threatening dan tidak limb threatening, artinya tidak mengancam nyawa dan tidak mengancam ekstremitas. Kalau trauma mayor, dia bisa mengancam nyawa atau mengancam ekstremitas. Kalau trauma single dari pengertiannya, pastilah traumanya hanya melibatkan satu organ. Kalau multiple trauma melibatkan lebih dari satu organ. Kalau dalam literatur dikatakan istilah multiple trauma atau major trauma, ya, itu artinya traumanya yang severe, yang berat. Ya. Tapi kalau dalam literatur dikatakan single trauma atau minor trauma, berarti traumanya yang tidak berat, tidak mengancam nyawa ataupun tidak mengancam ekstremitas. Nah, ini kalian perlu tahu bahwa sebenarnya trauma itu punya dampak masalah yang sangat tinggi. Dia adalah penyebab kematian nomor 1 pada kelompok usia 1-46 tahun. Pada kelompok usia di bawah 46 tahun, trauma adalah penyebab kematian tertinggi, ya. Ini berdasarkan kelompok umur, bukan penyakit-penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan lainnya. Ya. Kemudian 10% penyebab kematian di dunia tiap tahunnya ternyata juga lebih besar dari kasus malaria, TBC, maupun HIV/AIDS. 90% angka kematian tersebut terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia, di mana senter traumanya masih sedikit dan senter traumanya belum excellent, ya. Kalaupun yang excellent hanya 1 atau 2 rumah sakit. 11% diantaranya menyebabkan kecacatan. Trauma yang paling sering adalah mekanisme trauma tumpul, penetrase, akselerasi, deselerasi, dan luka bakar. Nah, besarnya masalah trauma ini menimbulkan masalah-masalah diantaranya kematian, kecacatan. Kalau pasiennya cacat karena suatu trauma, pastinya produktivitas menurun. Juga permasalahan dalam pembiayaan, karena pasien trauma itu butuh sekali resources, sumber daya, dari mulai penunjang diagnostik, ya, contohnya trauma sering sekali membutuhkan CT scan berulang, ya, sering sekali membutuhkan pemeriksaan darah berulang, ya, bahkan sering sekali membutuhkan operasi berulang. Jadi tentunya biayanya akan bengkak sekali. Kemudian masalah psikososial ekonomi yang lain. Nah, ini bisa dilihat bahwa masalah pembiayaan trauma ini diambil di Amerika, ya. Itu jauh lebih besar daripada pembiayaan penyakit jantung, diabetes, atau kanker, ya. Karena satu pasien trauma multiple, ya, ini kita bicara kalau bicara besar gini berarti yang dipikirkan adalah trauma multiple ataupun trauma mayor, ya, bukan trauma single maupun trauma minor. Ini satu pasien trauma mayor atau multiple, tadi saya katakan butuh sekali banyak resources, gitu. Nah, sekarang bagaimana respon tubuh terhadap cedera? Kalau seseorang terkena mengalami trauma atau kata lainnya cedera, maka ada respon tubuh, ya. Tubuh akan berusaha mengembalikan jaringan yang cedera kembali kondisi seperti normal. Dikenal dengan proses homeostasis, ya. Bukan hanya pada kasus trauma aja, proses homeostasis ini terjadi pada semua kasus penyakit, baik karena infeksi, neoplasia, gitu, ya, dan lain-lain. Ya, proses homeostasis ini, respon tubuh terhadap cedera atau trauma ini diantaranya yang pertama adalah hemostasis. Ya, ini berbeda dengan istilah homeostasis, walaupun pronunciation-nya, pengejaannya hampir mirip-mirip kedengaran, ya. Hemostasis itu proses atau respon untuk menghentikan perdarahan. Kemudian yang kedua adalah respon inflamasi, bisa terjadi secara lokal maupun sistemik. Kalau lokal berarti reaksi inflamasi di site injury-nya, ya. Kalau sistemik, misalnya contohnya trauma di kaki, fraktur, gitu, ya, fraktur terbuka, bukan hanya ada respon lokalnya aja yang terasa nyeri, bengkak, kemerahan, tapi juga ada respon sistemik. Misalnya nadinya menjadi meningkat, respirasinya menjadi meningkat, muncul demam, nah itu inflamasi sistemik. Kemudian ada respons neuroendokrin yang nanti kita bahas. Yang terakhir adalah proses recovery dan healing. Nah, di sini dalam muskuloskeletal ada healing dari luka jaringan dan bone healing atau dari tulang.
Kita lanjut ya. Nah, ini adalah respon neuroendokrin terhadap trauma. Ya, perhatikan gambarnya, boleh diperhatikan. Dilihat gambarnya ya. Ini gambar ada, ini diibaratkan jaringan yang mengalami cedera. Ya, kalau jaringan yang mengalami cedera, maka dia akan mengeluarkan sitokain dan mediator inflamasi, ya, mengaktifkan kaskade inflamasi, ya. Bukan hanya trauma aja, kasus infeksi juga mengeluarkan sitokain, mediator proinflamasi. Nah, sitokain dan mediator inflamasi ini dilepaskan ke sistemik, ya. Dilepaskan ke sistemik, ditangkap oleh stimulus sensori nervus vagus, ditangkap ke otak. Sebagai responnya, otak akan mengaktifkan atau merilis beberapa hormon, ya. Di antaranya hormon ya, adenocorticosteroid, ACTH, kemudian juga neurotransmitter termasuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin serta acetylcholine. Yang neurotransmitter yang ke sistem menimbulkan respon inflamasi. Berupa apa? Berupa takikardi, ya, vasokonstriksi, kemudian proses peningkatan proses katabolisme atau penguraian. Ya, apa yang dikurai yaitu gula, lemak, protein, ya. Makanya terjadi glikolisis, lipolisis, termasuk juga muscle catabolism. Akibatnya di darah akan ditemukan hiperglikemia, ya, dan gula darah tinggi karena terjadi proses glikolisis dan gluconeogenesis. Kalau glikolisis itu cadangan glukosa dilisis menjadi glukosa darah. Kalau gluconeogenesis itu pembentukan gula dari selain glikogen yang disimpan, misalnya dari lemak, ya, dari protein gitu ya. Kemudian pastinya kalau terjadi lipolisis secara lama gitu ya, juga muscle catabolism, orang-orang yang mengalami trauma berat dirawat lama akan kelihatan semakin kurus gitu ya. Juga terjadi respon yang lainnya, resistensi insulin, retensi cairan, peningkatan energi resting energy expenditure. Oke. Nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian respon selanjutnya adalah respon recovery dan healing. Kalau recovery secara sistemik, nah ini dibahas healingnya secara lokal. Nah, healing dari jaringan itu terdiri dari 4 fase, yaitu hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Ya. Hemostasis berarti dia kalau terjadi luka di jaringan, dia berusaha menghentikan perdarahan. Dengan cara apa? Dengan cara agregasi platelet, konstriksi pembuluh darah, ya, serta pembentukan fibrin-fibrin. Ya. Ini disebut juga dengan trias Virchow, vasokonstriksi pembuluh darah, agregasi trombosit, dan pembentukan fibrin untuk pembekuan darah. Kemudian fase selanjutnya inflamasi, di mana pada inflamasi ini terjadi infiltrasi neutrofil, limfosit, dan makrofag. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dari debris-debris, kemudian membersihkan juga dari agen asing, ya, yang paling sering adalah mikroba. Gitu. Untuk kemudian memberikan vascular bed yang baik. Kalau vascular bednya sudah baik, maka masuk ke tahap proliferasi. Di situ terjadi reepitelisasi, angiogenesis, ya. Reepitelisasi maksudnya adalah tepi luka yang tadinya terbuka karena suatu luka, ya, karena suatu benda tajam katakanlah. Tepi luka itu kalau dibiarkan dia akan merapat sedikit demi sedikit. Itu adalah reepitelisasi. Kemudian angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru, pembentukan kolagen, dan pembentukan extracellular matrix. Yang terakhir adalah remodeling, ya, sampai luka itu menutup. Kalau remodelingnya kurang baik akan terbentuk hypertrophic scar atau bahkan keloid. Oke. Nah, kalau bicara wound tissue healing ini juga ada time frame-nya. Wound tissue healing ini harus sesuai dengan time frame. Artinya ini bisa dilihat di fase pertama, hemostasis hanya berlangsung 1-3 hari, kemudian inflamasi 3-20 hari, dan seterusnya.
Kalau time frame ini memanjang, misalkan katakan inflamasi harusnya berakhir di hari ke-20, tapi setelah 2 bulan masih masuk fase inflamasi, maka lukanya tidak akan sembuh. Jadilah luka kronis gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan luka lama sembuh nanti dibahas. Kemudian respon yang selanjutnya adalah bone healing. Bone healing ini kalau terjadi cedera fraktur ya. Juga terdiri dari 4 fase, yaitu hematom dan inflamasi, yang kedua granulasi, ketiga bone callus formation, yang keempat bone remodeling. Bisa lihat di gambarnya, fase pertama adalah hematoma dan inflamasi. Terjadi bekuan darah di sini ya. Ini adalah bekuan darah, terjadi inflamasi. Kedua, mulai terjadi granulasi nih, di mana fase granulasi ini mulai terjadi angiogenesis, pembuluh darah mulai terbentuk. Fase ketiga adalah pembentukan bone callus. Jadi kalus tulang ya, tulang yang masih yang masih rawan gitu. Kemudian keempat, tulang rawannya akan digantikan dengan tulang yang matur. Ya. Fase pertama berlangsung kurang lebih 2 minggu. Ya. Mirip dengan wound tissue ya, hematom, cuman yang pertama ini digabung dia hematom dan inflamasi. Dimana kalau inflamasi itu pasti ada infiltrasi dari neutrofil, kemudian makrofag dan lain-lain untuk mengclearance bukan hanya necrotic tissue ya, tapi juga debris juga agen mikroba. Nah, bedanya pada bone healing ini, pada fase ini juga sudah mulai direkrut sel-sel osteoprogenitor, yaitu stem cell bone, cikal bakal tulang yang baru. Kemudian fase kedua 2-3 minggu terjadi angiogenesis, pembuluh darah terbentuk ya, mulai terbentuk jaringan fibros juga. Fase ketiga terbentuk kalus ya, tulang yang masih lunak ya, yang masih lunak, dia menjadi jembatan dari dua fraktur yang terpisah. Fase keempat adalah remodeling. Ini prosesnya berlangsung tahunan, sama juga dengan wound healing. Wound healing itu juga pada fase remodeling itu bisa berlangsung tahunan, gitu ya. Itu untuk fase berlangsung tahunan ini adalah untuk sampai sempurna. Tapi kalau untuk sembuh nggak nyampe tahunan lah. Gitu. Nah, bedanya pada bone healing dia tidak terbentuk scar, ya. Tapi kalau wound tissue healing itu bisa terbentuk scar. Ya. Nah, ada faktor-faktor yang menghambat atau mempercepat penyembuhan. Dibedakan menjadi faktor lokal dan faktor sistemik. Kalau kalau terjadi infeksi yang tidak teratasi, maka ini akan menghambat penyembuhan. Ada benda asing juga menghambat penyembuhan. Keadaan pembuluh darahnya kurang baik, misalnya pada penderita diabetes, pada penderita penyakit pembuluh darah tepi, nah itu juga menghambat. Faktor sistemik dipengaruhi juga oleh usia, terus jenis kelamin, kadar hormon, stres, penyakit ya, penyakit, obat-obatan, nutrisi ya. Tentunya orang semakin usia tua, pasien geriatri, penyembuhannya semakin lama. Begitu juga orang yang nutrisinya kurang, misalnya pasien-pasien malnutrisi, pasien-pasien dengan keadaan imunokompromis karena HIV katakanlah, itu pasti penyembuhan lukanya jauh lebih lama. Nah, sekarang itu tadi adalah pengantar trauma ya. Jadi trauma secara umum maksudnya. Kita masuk ke trauma dermatomuskuloskeletal. Kalau kita bicara istilah dermatomuskuloskeletal, maka terdiri dari dua istilah, dermato dan muskuloskeletal, di mana dua istilah ini juga terdiri dari dua istilah lagi, yaitu jaringan lunak dan jaringan keras. Kalau jaringan keras sudah pasti tulang, ya. Jaringan lunak itu terdiri dari kulit, di bawahnya subkutis, ya, lemak, otot, pembuluh darah, saraf, jaringan penyambung, tendon, ligamen, dan lain-lain. Kalau trauma pada tulang itu menyebabkan fraktur atau dislokasi ya. Dislokasi itu terjadi di antara dua tulang di persendian ya, sendinya lepas. Subluksasi itu istilah dislokasi yang minor. Tapi kalau cedera jaringan lunak lebih bermacam-macam lagi. Ada yang mulai dari paling ringan, abrasi, eksoriasi, laserasi, sprain, sampai yang paling berat, rupture ya. Rupture itu artinya putus.
Oke, sekarang kalau kalian ketemu pasien dengan trauma, baik itu trauma minor maupun trauma mayor, atau istilahnya trauma single maupun trauma multiple, bagaimana sebagai dokter, apa yang kalian lakukan? Secara sistematik itu kalian lakukan primary survey dan secondary survey. Ada yang pernah baca atau dengar istilah ini, primary survey dan secondary survey? Anggi, pernah dengar primary survey dan secondary survey? Sudah, dokter. Oh, udah belajar di mana? Waktu CSL, dokter. Oke, bagus. Ya, jadi saya nggak terlalu banyak menjelaskan ya. Primary survey terdiri dari ini ya, ABCDE, yang sering terlupakan bahwa RW itu adalah bersama dengan si spine control, jaga jalan nafas dan menjaga cervical spine. Breathing itu bersamaan dengan oksigenasi. Nah, ini orang sering lupa, taunya breathing aja. Sirkulasi bersamaan dengan bleeding control, ya. Contohnya pasien trauma multiple dengan perdarahan eksternal dari tangan. Maka yang dilakukan dalam tata laksana sirkulasi, selain pemberian infus, juga hentikan perdarahan di tangan dengan cara apa? Balut tekan, ya. Kemudian disability exposure. Secondary survey itu yang dilakukan adalah pemeriksaan screening head to toe dari kepala sampai ujung kaki. Menilai ulang vital sign dan menilai ulang primary survey, pemeriksaan status lokal, local, lab, dan lain-lain ya. Pemeriksaan penunjang juga dilakukan secondary survey. Oke. Nah, pada kasus trauma mayor, foto ronsen yang wajib dimintakan adalah 3. Ini wajib nih, triple trauma series. Cervical lateral, thorax AP, dan pelvis AP. Ya, ini wajib. Bisa ditambah yang lain ya, tergantung kecurigaannya, sesuai indikasi. Tapi 3 ini, walaupun nggak kelihatan apa-apa, tetap wajib difoto. Cervical lateral, thorax AP, pelvis AP. Pada kasus trauma mayor atau trauma multiple. Ya. Oke. Nah, jadi kalau pasien trauma multiple itu yang concern pertama adalah tentunya life, menolong nyawa. Baru kemudian fungsi dan kosmetik. Ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya dahulukan nyawa daripada fungsi dan kosmetik. Nah, ini implikasinya pada materi ini. Katakanlah trauma multiple berat ya, ada semua trauma. Dia ada fraktur tulang tengkorak, ya, skull fracture, ada hematotoraks, kemudian ada trauma abdomen, katakan trauma ginjal, ada juga open fracture femur, ya. Banyak kan bingung tuh mau yang mana yang prioritas. Prioritasnya tentunya life dulu. Yang mana dulu mengancam nyawa, ya. Baru kedua, ketiga fungsi. Kedua itu fungsi. Kalau fungsi ini kita bicara ekstremitas, ya. Yang terakhir adalah kosmetik, ya. Jadi umumnya muskuloskeletal itu umumnya ya, kan umumnya itu berkaitan dengan function. Artinya kalau memang pasien ini harus selamat dengan amputasi, amputasi. Gitu. Lanjut. Nah, kalian juga harus tahu sumber perdarahan besar yang dapat menyebabkan kematian diantaranya dari abdomen, ya, trauma solid organ, pelvis, trauma toraks, dan ekstremitas, yaitu muskuloskeletal. Yang bagaimana trauma muskuloskeletal yang menyebabkan trauma pada pembuluh darah besar, contohnya pembuluh arteri femoralis, itu pembuluh darah besar ya. Terus trauma crush injury ya, trauma ekstremitas yang remuk, yang hancur ya. Kalian mungkin pernah lihat yang benar-benar hancur, ototnya hancur, tulangnya hancur berkeping-keping. Kemudian juga fraktur femur bilateral. Nah, ini bisa menyebabkan perdarahan yang masif, yang besar. Ya. Di samping itu juga yang di atas. Oke, nah pemeriksaan status lokalis untuk trauma muskuloskeletal ini dilakukan pada secondary survey, ya. Terdiri dari look, feel, dan move. Yang diamati adalah pada look, ini bisa dibaca ya. Tata laksana trauma muskuloskeletal sama dengan trauma umumnya.
mau itu trauma single, mau trauma multiple, mau trauma minor atau mayor, prinsipnya adalah sama, primary survey dan secondary survey. Oke. Nah, tadi dikatakan life, baru selanjutnya function. Life, baru selanjutnya limb. Ya. Life ini adalah nyawa, limb ini adalah ekstremitas. Yang paling bagus, dua-duanya kita selamatkan. Ini adalah upaya kita menyelamatkan kedua-duanya. Menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan ekstremitas. Karena biar bagaimanapun, pasiennya selamat tapi ekstremitasnya hilang, itu juga menjadi masalah ke depannya. Pasiennya akan hidup dengan kecacatan, ya, akan muncul masalah baru, masalah cacat, kehilangan produktivitas, ya, kehilangan keuangan, harga diri, depresi dan lain-lain. Jadi tujuan utama kita adalah menyelamatkan dua hal ini. Tapi kalau harus milih yang mana, ya tentunya yang life dulu. Nah, bagaimana upayanya? Upayanya adalah hentikan perdarahan. Dengan cara apa? Kalau pada trauma muskuloskeletal, balut tekan. Ada perdarahan yang kelihatan, yang tampak kita balut tekan. Ditekan aja, bisa pakai perban, bisa pakai turniket, ya. Kalau di film-film yang heroik itu kan robek baju, terus diikat, ya. Itu prinsipnya adalah turniket. Kemudian kalau kamu temukan ekstremitasnya ada deformitas, deformitasnya dikoreksi semampunya gitu, mendekati normal. Misalnya kakinya bengkok, ya dilurusin sebisanya, ya, karena nggak mungkin bisa sampai lurus tanpa dianestesi. Kemudian ada perdarahan, tentunya harus diganti juga perdarahannya, diganti dengan darah kalau ada, kalau nggak ada dimulai dengan cairan kristaloid atau koloid. Ekstremitasnya distabilisasi dan imobilisasi dengan pembidayaan. Kemudian monitoring vital sign, ya, pulsasi, temperatur, tanda-tanda sindrom akut kompartemen, kemudian segera rujuk atau konsul dokter spesialis. Jadi biar bagaimanapun, kalau untuk memaintain atau memelihara kehidupan, kalau amputasi itu diperlukan, ya lakukan. Ya. Nomor satu, kita upayakan menjaga life dan limb, tapi kalau memang harus amputasi untuk mempertahankan life, ya mau nggak mau dilakukan. Terus, kapan ekstremitas itu perlu diamputasi untuk menyelamatkan nyawa? Pertama, pada kasus perdarahan yang tidak terkontrol yang bersumber dari ekstremitas. Contohnya ada katakan trauma crash injury yang tulangnya hancur berkeping-keping, ototnya hancur, perdarahan aktif, susah menghentikannya, maka lakukan amputasi, ya. Yang kedua, ketika ekstremitas tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi secara klinis ekstremitasnya sudah mati, ya. Misalnya kelihatan ekstremitasnya itu udah biru, udah dingin, tangannya, kakinya udah dingin atau kakinya atau tangannya, ya, yang mengalami trauma dingin, udah biru, bahkan udah hitam. Kalau hitam ya mau gimana lagi, udah nggak bisa dipertahanin, maka amputasi. Nah, untuk kasus-kasus tersebut, kalian harus memastikan dengan menilai vitalitas dari ekstremitasnya. Bagaimana menilainya? Yang paling mudah adalah cek nadi distal dan proksimal dari cedera. Misalnya, saya mau tanya, ya, saya apalnya masih Anggi aja, saya nanya Anggi aja nih. Cek nadi distal dan proksimal dari cedera. Misalnya Anggi, ada fraktur di radius. Maka nadinya yang diperiksa nadi di bagian mana, Anggi? Ayo Anggi jawab. Nadi yang Kamu tahu kan os radius? iya dok. Nah, jadi nadinya yang diperiksa yang mana? Kan ini proksimal dan distal dari yang cedera. Kalau frakturnya di os radius, katakan sepertiga tengah, maka proksimalnya nadi apa? Kalau proksimal berarti dekat, semakin dekat ke jantung. Nadi apa, Anggi? Arteri brachialis. Nah, itu siapa yang jawab? Halo? Iya dok. Siapa yang jawab? Iya, kamu siapa yang jawab? Derry dok. Derry.
Di mana lokasinya yang kamu mau raba? Arteri brachialis, Dok. Ya, lokasinya di mana lokasinya? Di fossa cubiti, Dok. Ah, iya, pintar. Kalau distalnya di mana distal? Itu proksimal ya. Kalau distalnya di mana? Arteri apa? Cederanya di ini, di radius, radius. Kalau distalnya berarti arteri apa yang diperiksa? Arteri radialis, Dok. Iya, betul. Di mana itu meriksanya? Di dekat pergelangan tangan, Dok. Iya, bener lah. Di wrist joint ya. Nih, lihat kamera saya kelihatan ya. Di wrist joint, pergelangan tangan kamu di sisi radialis, dekat ibu jari. Di pergelangan tangan, sisi ibu jari. Nah, rabas itu ya. Itu prinsipnya. Itu pertama cek nadi ya, distal dan proksimal dari cedera. Kemudian perhatikan warnanya. Warnanya apakah hitam atau kebiruan, kemudian suhunya, dingin atau tidak ya. Ini secara klinis ya. Secara klinis. Dengan bantuan alat kita bisa menggunakan USG Doppler untuk mengkonfirmasi pulsasi arteri. Jadi USG Doppler itu bentuknya mirip USG, tapi kita bisa mendengar denyut arterinya. Ya, kamu periksa USG Doppler di mana? Sama di distal dan proksimal dari cedera. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah saturasi oksigen ujung jari. Jadi ujung jarinya dipasang alat pemeriksaan saturasi oksigen. Normalnya 95 sampai 100. Kemudian tools yang lain adalah dengan scoring system, yaitu MES score, Mangle Extremity Severity Score. Cut off-nya adalah 7. Kalau dia 7 atau lebih, maka indikasi amputasi itu ya. Kemungkinan buruk makin tinggi kalau skornya di atas 7. Pokoknya cut off-nya 7, 7 atau lebih ya. MES score. Ini kalian nggak hafal juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah MES score ya, scoring system. Dilihat variabel-variabelnya. Apakah traumanya low energi, medium atau high, ya bisa dilihat. Apakah ada tanda-tanda iskemi dan lain-lain. Oke. Ini cut off-nya 7. Nih, skor nilainya dikali 2 kalau udah lebih dari 6 jam. Jadi lebih sama dengan 7 kemungkinan amputasi. Kemungkinan ya. Sesuai dengan apa namanya? Perkiraan klinis masing-masing dokter bisa berbeda sih. Ini subjektif. Kalau objektifnya dengan USG Doppler. Nah, trauma muskuloskeletal apakah bisa menjadi kegawat daruratan? Jawabannya bisa ya. Contohnya fraktur apapun atau cedera otot apapun dengan hemodinamik yang tidak stabil ya. Pasien fraktur single tapi dia dengan shock. Nah, itu kan hemodinamik tidak stabil, maka itu emergency. Umumnya ditemukan pada fraktur pelvis, femur, dan crash injury. Kemudian kegawatan yang lain adalah akut compartment syndrome, cedera pembuluh darah besar, ya, luka yang kontaminasi yang berat, ya, ini bisa menimbulkan sepsis, crash syndrome, ya, atau rhabdomyolysis, gangren, burn injury, dan lain-lain. Oke, sampai sini kita stop dulu sebentar, ya. Ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Ya, kita stop sebentar ya.
Oke, gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya lagi nih. Launi mana Launi? Saya dokter. Launi semester berapa? Semester akhir dokter ini nambah blok dok. Oh iya, kan kamu udah pernah. Iya dokter. Kenapa kamu ngulang? Iya dokter disuruh memperbaiki nilai yang ada di blok ini dok. Sebelum Oh, Desember dok. disuruh memperbaiki atau nggak lulus? Disuruh memperbaiki dokter nanti Desember baru ikut rotasi koas dok. Oh, kamu sebenarnya udah lulus. Mana Launi, ada yang mau ditanya nggak? Kamu udah dapet nih, bosen deh ikut lagi. Gimana Launi, ada yang ditanya? Kalau nggak saya nanya nih. Coba Launi, gimana cara menilai vitality dari ekstremitas? Caranya gimana? Iya dokter, cara nilai apa dok? Vitality, vital atau tidak ekstremitas? Oh, Ekstremitasnya masih vital? Gimana caranya? masih masih berfungsi baik atau enggak gitu ya dokter? Masih vital berarti masih berfungsi baik, masih hidup gitu ya. Iya, Ya gimana caranya? bisa dilihat dari perabaan arterinya dokter. Raba nadi ya. Terus Limpitality itu pulsnya nadi, terus dilihat dari warna, apakah warnanya itu hitam, kebiruan atau enggak, terus dicek juga kakinya dingin apa enggak. Terus bisa juga di USG Doppler dia buat konfirmasi pulsasi dari arteri itu sendiri. Terus dilihat dari saturasi oksigen gitu, pemeriksaan saturasi oksigen di ujung jari. Terus satu lagi tuh dinilai sistem scoring trauma ya, severity betul. of ekstremitasnya dokter pakai buat ekstremitas. Namanya MES score, Mental Extremity Severity Score. Ya. Ya itu betul. Jadi kalau nadinya lemah atau tidak teraba, mungkin vitality dari ekstremitasnya sudah mulai terganggu. Apalagi kalau udah jelas-jelas warnanya kebiruan, dingin, itu udah iskemia. Kalau udah hitam, mati dia. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini masih banyak slide-nya. Kita lanjut. Nah, sekarang komplikasinya ya. Komplikasi dari trauma muskuloskeletal. Kita bedakan berdasarkan waktu, ada komplikasi yang munculnya awal dan yang munculnya akhir. Di antaranya ya bisa dibaca ya. Kemudian ada juga yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya sistemik. Yang sifatnya lokal misalnya akut kompartemen sindrom, gangren, kontraktur, parase saraf ya. Yang sistemik misalnya sepsis, shock, abdomyolysis, tetanus, dan lain-lain. Nah, kita bahas dulu akut kompartemen sindrom. Akut kompartemen sindrom in musculoskeletal injury. Karena nanti kompartemen sindrom itu bisa saja terjadi di luar sistem muskuloskeletal. Misalnya contohnya ada istilah abdominal compartment syndrome. Kalau abdominal compartment syndrome berarti sindroma kompartemennya terjadi di intraabdomen. Kalau istilah akut compartment syndrome, maka ini merujuk ke muskuloskeletal. Kompartemen sindromnya di dalam kompartemen muskuloskeletal, di mana di situ kita ini umumnya ekstremitas terdiri dari
otot, tulang, pembuluh darah, saraf, dan limfe yang ditutupi oleh fascia. Ya, itu adalah kompartemen muskuloskeletal. Yang itu adalah fascia. Di dalamnya ada otot, ada tulang, ada pembuluh darah, saraf, limfe, ya. Seperti itu ya. Nah, Dokter, ini mohon risiko maaf. tinggi terjadi pada ya. Dokter, mohon maaf, waktunya Kenapa? 2 menit lagi, Dok. 2 menit. Iya, dokter, sampai 7.20, Dok. Pokoknya 2 kali 50 ya. 1 SKS, dokter, 50 menit. Enggak lah, 2 kali 50. Nggak bisa, ini kurang. 2 kali 50. Lanjut ya. Maaf, dokter, setelah pelajaran dokter ada praktikum, Dok, di jam 7.30. Ya izin aja terlambat. Nggak akan lama saya. Baik, Dok. Ini kurang kalau itu apa namanya, cuman nanti kalian ujiannya banyak yang jelek nih. Ya, jadi ini risiko terjadi pada tulang panjang atau fracture yang keluar. Ya. Kalau dia open fracture, tanda-tanda. Oke. Hipotermi, Anggi artinya cari ya, hipotermi itu apa? Oke, kita ini misalnya contoh kalau diibaratkan itu di suatu ruang, kata di suatu kamar, semakin terangnya maka akan semakin sesak. Itulah yang terjadi pada kompartemen sindrom. Ya, cuma karena semakin sesak pada muskuloskeletal, yang terdampak adalah pembuluh darah dan sarafnya. Makanya pembuluh darah dan saraf akan terkompresi sehingga terjadi iskemia. Ya, di akhirnya akan terjadi gangren. Kalaupun tidak terjadi gangren, dia menjadi kontraktur. Nah, ini adalah siklus lingkaran setannya, patofisiologinya. Ketika terjadi cedera di kompartemen ya, tadi itu telanjang, terjadi juga cedera pada arterinya, kemudian terjadi perdarahan, kemudian sistem ada respon inflamasi lokal, jadi udem. Udem dicampur dengan keluarnya perdarahan menyebar di dalam kompartemen akan berkurang juga menyebabkan iskemia, berujung dengan kalaupun dia selamat dia menjadi kontraktur. Ya. Tekanannya bisa dikatakan bisa terjadi akut kompartemen sindrom. Menurut penelitian terjadi peningkatan tekanan lebih dari 30 mm Hg. Kalau tekanannya masih di 30, di bawah 30, dia belum menjadi akut kompartemen sindrom. Ini cara pengukuran secara objektif ya. Ini yang secara modern dengan suatu alat, ini yang manual dengan alat manometer dibikin sendiri gitu ya. Tapi pada umumnya untuk menegakkan diagnosis kompartemen diperlukan pengukuran ini. Cukup dengan klinis saja. Kecuali untuk ringan penelitian dan objektifnya dengan tekanan seperti ya. Secara klinis ingat 6P tadi ya. 6P nomor 1 tanda pentingnya adalah terapnya yang dilakukan di periode 6 jam. Kalau udah lebih dari 6 menjadi dikatakan telat ya kalau lebih dari 6 jam. Diagnostik dengan kecurigaan yang tinggi dari itu pertama adalah pain. Nah ini adalah fase ya. Ada 4 kompartemen. Cara melakukan fasiotominya cukup 2 insisi anterolateral dan posteromedial. Ya, ini adalah posteromedial di sisi medial, ini di lateral anterolateral. Jadi cukup dilakukan sayatan aja. Kemudian ini fasianya di
Kalau fasenya dibuka akan kelihatan seperti ini. Di outnya udah cukup. Ini terapinya cukup mudah ya. Kalau di daerah kalian boleh melakukan ini. Kalau nggak emergency, dokternya nggak ada, ini cara fotomi ini paha ya, dia ada kompartemen. Kalau ini aku balik lagi. Nah ini pada lengan ya, pada lengan aspek pola satu saya ini tujuannya untuk menghindari nervus berjalan di tangan. Untuk membahas kalau ada sini terlambat atau penanganannya salah akan berakhir menjadi Volkmann ischemic contracture atau gangren ya. Ini gambaran dari Volkmann ischemic contracture. Kalau udah seperti ini, tangannya memang selamat, masih hidup, tapi nggak bisa digunakan. PPT-nya hilang, Dok. Lanjutnya. Apa? Share screen-nya nggak ada. Kenapa? Share screen-nya nggak ada. Nggak jadi. Tadi aku main sepeda. Gimana? Ini kelihatan ya? Terlihat, dokter. Oke, ini komplikasi yang namanya Volkmann ischemic contracture. Gambarannya seperti ini ya. Dia tangannya selamat, masih hidup, tapi nah, komplikasi selanjutnya adalah crash syndrome. Crash syndrome itu istilah yang berbeda dari injury. Beda istilah. Kalau injury itu cedera rusak, hancurnya jaringan muskuloskeletal. Jadi benar-benar hancur saya bilang tadi. Kalau crash syndrome itu adalah manifestasi klinis ya. Dia manifestasi klinisnya akibat kehancuran otot. Jadi saking hancurnya otot, sel-sel otot itu menyebabkan gagal ginjal, misalkan serangan metabolik dan electrolyte imbalance. Sinonimnya dengan atau Bywater syndrome. Ini sering ditemukan pada korban di medan perang, bencana alam, atau korban tertimpa reruntuhan bangunan. Ya. Dari sel-sel otot tersebut dilepaskan ke sirkulasi. Selain trauma berat, oleh electric burn injury maupun bisa ular serangga. Jadi sel-sel otot itu akan fosfat, kreatin kinase, dan mioglobin. Emergensinya menyebabkan gagal ginjal akut yang paling sering ya. Yang lainnya serangan jantung dan electrolyte imbalance. Gejala klinisnya kencing gelap atau kemerahan akibat mioglobin dilepaskan ke urin. Ada tanda triasnya, yaitu nyeri otot dan urinnya berwarna merah gelap.
Pemeriksaan lab ditemukan peningkatan kreatin kinase dan mioglobin pada urin. Tata laksananya dengan diuresis osmotik, pemberian cairan IV ya, dengan rehidrasi. Kalau kurang, naik dengan alkalinisasi dengan bignat, atau terakhir dengan mannitol diuresis. Intinya ditingkatkan diuresisnya supaya racunnya keluar. Kemudian komplikasi selanjutnya adalah komplikasi sistemik ya. Ini ada yang kurang, inflamasi dan infeksi. Tahapan dari respon inflamasi itu dimulai dengan ya, kemudian sepsis berat, multiple organ failure, shock dan kematian. Terakhir kematian. Ini gambarannya, seseorang yang memiliki gangren di 3 aja itu dulu cukup temukan sudah sepsis ditambah di ada bukan. Kalau silver sepsis yaitu sepsis di ini kenapa sih putus mulu? Masih kelihatan nggak ini PowerPoint-nya? Tidak, dokter. Nggak kelihatan ya? Ya, gitu. Ini kelihatan ya? Terlihat, dokter. Kelihatan nggak? Terlihat, dok. Halo? Terlihat, dokter. Halo? Iya, dokter. Kalian ada praktikum apa sih? Praktikum parasitologi, dokter. Dari jam berapa? Jam berapa? Dari jam 7.30 sampai jam 10, dokter. Pukul 7.32. Tidak ada tugas untuk hari ini. It's time to start your workday. Oh ini ntar gue jadi siap aja.
Halo, halo. Iya, dokter. Mulainya jam berapa praktikum? Seharusnya di jam 7.30, tapi sekarang karena ada kelas dokter, jadi di jam 8.10, dokter. Ya udah, kita lanjut aja. Kita lanjut ya, masih ada setengah jam lagi kira-kira. Oke, ini komplikasi perjalanan dari SIRS sampai kematian. Ya, urutannya SIRS, sepsis, sepsis berat, terakhir adalah shock sepsis. Ini kalian harus hafal ya, dipahamin. Selanjutnya adalah komplikasi tetanus. Ya, tetanus ini merupakan infeksi disebabkan oleh Clostridium tetani. Manifestasi klinisnya adalah hipertoni otot. Mohon maaf, dokter, untuk PPT-nya tidak ada, dok. Aduh, ribet banget ya. Sering keputus nih, kelihatan sekarang. Terlihat, dokter. Lihat, dok. Ya udah, ini profilaksis tetanus ya. Ini selalu keluar di ujian sampai UKDI juga keluar ini. Kapan diberikan tetanus ya? Jadi kalau seorang dengan dengan suatu luka itu dinilai dulu lukanya termasuk minor atau mayor gitu ya. Nanti setelah dinilai lukanya minor atau mayor, pasiennya harus diketahui dia sudah bagaimana riwayat imunisasi tetanusnya. Kemudian baru diberikan. Contohnya kalau misalkan seseorang yang dia tidak tahu berapa kali sih dosis diberikan tetanus, atau dia diberikan dosis vaksin tetanus tapi kurang dari 3 kali gitu ya, dan dia termasuk minor, trauma atau luka yang minor, maka diberikan ini TD, ini maksudnya tetanus difteri, diberikan vaksin. Dalam implikasi klinisnya diberikan tetanus toxoid atau TT. Kalau TIG itu maksudnya tetanus imunoglobulin. Kalau di Indonesia dikenal dengan ATS, anti tetanus serum. Ya, ATS, anti tetanus serum, atau merek dagangnya Tetagam. Ya. Kalau TD ini tetanus toxoid TT gitu ya. Cara menilainya seperti itu. Kalau misalnya lukanya luka yang kotor atau luka mayor, nah, pasiennya dia kurang dari 3 dosis, maka diberikan dua-duanya, TT dan ATS. Ya, itu cara bacanya. Nah, ini lebih spesifik lagi. Pertama, nilai luka. Apakah termasuk lukanya minor atau luka bersih atau luka yang kotor? Ya, penilaian luka kotor itu indikatornya adalah luka dengan kontaminasi yang banyak. Misalnya luka dengan benda asing, luka dengan kontaminasi feses, ya, luka kontaminasi saliva, misalnya digigit binatang, itu kan saliva. Termasuk digigit manusia juga, ya. Luka tusuk, avulsi di luar indikator ini maka termasuk luka minor atau luka bersih,
gitu ya. Nah, yang kedua adalah nilai apakah pasien mendapatkan vaksin tetanus secara lengkap. Kalau dia riwayatnya tidak tahu, ya, misalkan lukanya luka minor, dia tidak tahu, maka cukup diberikan vaksin aja atau toksoid tetanus. Ya. Nah, kita lihat kalau misalkan lukanya kotor, bagaimana Pak riwayat pemberiannya? Ternyata riwayat pemberiannya dia lengkap, tapi itu sudah 5 tahun yang lalu. Maka apa yang diberikan? Ya, kalau dia sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, maka tidak perlu vaksin lagi. Ya, tapi kalau dia sudah lebih, ya, kalau dia belum lebih, sorry kebalik. Kalau dia belum lebih 5 tahun, maka tidak diperlukan vaksin lagi. Ya, tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, riwayat vaksinnya lengkap, dia tidak perlu vaksin, cuma diberikan anti tetanus, gitu ya. Nah, ini agak-agak ribet nih, tapi kalau dipelajarin pelan-pelan, insya Allah bisa. Kalau saya lebih suka baca yang dari sini, ya. Oke, nanti ini diulang aja. Komplikasi lainnya yaitu komplikasi yang terlambat ya, yaitu ada malunion dan non-union. Ini adalah komplikasi pada fracture. Kalau fracture atau patah tulang tidak ditangani dengan baik, maka tulang itu bisa saja nyambung, tapi nyambungnya tidak sempurna. Itu yang namanya malunion. Atau tulangnya tidak nyambung sama sekali, atau nyambungnya itu tertunda lama, itu namanya non-union. Ya. Tanda gejalanya adalah jadi fungsi geraknya akan menurun, kemudian pasien akan merasa nyeri, tidak nyaman, ada pembengkakan. Ya, non-union artinya non-healing of bone fracture. Dia bisa berarti sama sekali tidak sembuh, sama sekali tidak menyatu, atau dia menyatu tapi lama, gitu ya. Kegagalan bone union setelah 6 bulan post injury, yang harusnya sembuh dia tidak. Atau healing tapi defek segmental yang sangat besar, itu juga termasuk non-union. Ya. Bagaimana seorang bisa mengalami non-union ataupun malunion itu multifaktorial. Ya, misalnya akibat stabilisasinya tidak adekuat, ya, stabilisasinya kurang stabil, ya. Misalnya pasang gipsnya kurang stabil atau kesalahan pemasangan pennya juga kurang stabil. Atau di lokasi fracture-nya ada infeksi osteomyelitis, atau juga pada tulang-tulang yang memang lama sembuhnya, misalnya tulang scaphoid, distal tibia, ya. Atau pada fracture yang gambarannya butterfly fragment. Ini gambarannya seperti ini, atau dikenal dengan istilah comminutive fracture, ya. Nah, pada faktor-faktor seperti inilah seseorang bisa mengalami non-union maupun malunion, ya. Kembali lagi ke faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka, ada faktor lokal dan faktor sistemik, itu pun juga mempengaruhi, ya. Nah, ini perbedaan malunion dan non-union. Kalau dilihat di sisi gambar yang sebelah kiri, ya, yang ada tulisan ESQ ini adalah malunion. Kenapa malunion? Ini tulangnya sudah menyatu, sudah healing, sudah sembuh, tapi tidak sempurna. Buktinya tulangnya sudah menyatu, kamu lihat ada gambaran kalus di sini ya. Nah, antara dua fragmen tulang yang fracture itu ada jembatan tulang lagi. Nah, ini adalah kalus. Nah, ini malunion. Kalau non-union yang di setengah dan di paling ujung nih kelihatan defeknya besar sekali. Antara dua faktor tulang, dua segmen tulang tidak menyatu. Oke. Selanjutnya komplikasi avascular necrosis of caput femoris atau dikenal dengan AVN caput necrosis, AVN caput femoris. Ini termasuk komplikasi lanjut dan jarang. Terjadi pada trauma pada hip joint yang melibatkan pelvis, kemudian melibatkan caput femoralis, ya. Selain caput femoralis juga bisa terjadi caput humerus. Yang terjadi adalah si tulang kaputnya ini mengalami nekrosis. Ini tandanya susah dikenali, ya. Pasien dengan riwayat-riwayat trauma di hip joint atau misalkan di persendian bahu shoulder joint, kemudian sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dia masih mengeluh nyeri, sulit digerakkan. Nah, ini kamu boleh curiga AVN caput femoris. Tandanya dibuktikan dengan X-ray atau paling baik dengan MRI, yaitu ditemukan tanda crescent sign. Nah, ini gambarannya ya.
trauma seperti ini. Kemudian ada apa namanya? Nekrosis pada kaput femorisnya. Nah, ini ada crescent sign. Dilihat ada gambaran, lihat tanda panah itu ada jelas ada gambaran crescent sign, gambaran lusen yang mirip bulan sabit, ya. Gambaran lusen tuh berarti gambarannya warna hitam. Kalau opak tuh putih gitu ya. Itu kan kelihatan ada lusen yang mirip bulan sabit. Nah, kalau dengan MRI lebih jelas lagi bahwa ada segmen yang fraktur. Ini sebenarnya segmen yang nekrosis, gambarannya seperti fraktur, tapi ini segmen tulang yang mengalami nekrosis. Disebut juga sequestrum ya. Nah, komplikasi selanjutnya ini komplikasi pada nerve atau saraf. Ini adalah komplikasi lanjut. Kalau pada tangan itu lebih banyak ditemukan gejala klinisnya dibandingkan pada kaki. Nah, kalian harus tahu anatomi persarafan dari tangan. Itu tangan dipersarafi oleh 3 nervus, yaitu nervus medianus, ulnaris, dan radialis. Perhatikan di gambar yang kiri, di aspek dorsal, itu ada gambar yang warna hijau dan merah. Yang hijau itu menggambarkan nervus radialis, yang merah itu nervus ulnaris. Jadi radialis mempersarafi 3 jari di dorsal. Ulnaris, 2,5 jari ya. Ulnaris 2,5 jari di dorsal dari mulai kelingking sampai jari tengah. Aspek polar, berarti yang sebelah kanan, amati ada gambar warna kuning dan orange. Warna kuning ini menggambarkan medianus, yang orange ini ulnaris gitu ya. Manfaatnya tahu anatomi ini apa? Jadi misalkan pasien datang dengan keluhan kebas di ibu jari sampai jari tengah aspek volar, maka kemungkinan saraf yang terganggu adalah saraf medianus. Kalau kalian tahu, ngerti anatomi dari nerve-nya. Kalau kalian hafal mungkin akan lupa, tapi kalau kalian pahami anatominya, kalian akan ingat terus. Gitu ya, itu manfaat klinisnya. Nah, ini adalah claw hand ya. Claw hand, perhatikan dia defeknya ada di mana? Defeknya ada di jari kelingking sampai ke jari tengah aspek polar. Nah, berarti dia kelainannya pada nervus ulnaris. Ini akibat cedera atau kompresis nervus ulnaris ya. Kemudian drop hand. Ini akibat gangguan atau parese dari nervus radialis ke otot ekstensor, sehingga secara klinis tangannya tampak seperti menggantung ke arah fleksi. Ya, ini lihat di gambar itu ada tangannya drop, kemudian ada gambaran luka di daerah radius ya. Nah, ini berarti nervus radiusnya kena. Ini ab hand, gambarannya seperti tangan kera. Ini parase dari nervus medianus ya. Ini preacher's hand ya, tangan pendeta seperti orang yang berdoa katanya gitu. Ini juga gambaran dari nervus medianus. Ya, jadi nervus medianus bisa memberikan gambaran klinis seperti preacher's hand ataupun tadi ab hand. Nah, ini kalau anatomi nerve di tungkai dan kaki ya. Perjalanannya dari nervus sciatica turun ke bawah ke common peroneal nerve, kemudian turun lagi ke bawah ya. Nah, ini adalah gambaran dari clawfoot. Clawfoot ini bisa terjadi akibat kelainan kongenital ataupun didapat akibat trauma ataupun non-trauma. Akibat kompresi di nervus tibialis posterior ya. Bisa juga kompresi di spinal cord yang lebih tinggi atau sequel dari acute compartment syndrome. Ini drop foot ya, mirip seperti drop hand ya. Nah, ini drop foot kalau bisa juga trauma atau non trauma. Kalau penyebab trauma itu akibat cedera atau kompresi di nervus peroneal profunda akibat trauma di sekitar hip, di sekitar leg ya, atau karena pembedahan ya, atau non trauma. Diabetes ini harusnya salah nih, masuknya non trauma. Oke, sekian itu adalah komplikasi dari trauma muskuloskeletal. Sampai sini ada pertanyaan? Dokter izin bertanya. Ya, boleh. Siapa yang Dok, bertanya? saya masih bingung yang komplikasi. Saya Dok Renasya. Ya, Saya masih bingung yang komplikasi yang keras. Tadi rada putus-putus. Komplikasi yang mana?
Yang crash, yang C1, C2 itu. Crash syndrome. Iya dok. Oh, crash syndrome nggak ada C1, C2. Crash syndrome, oke. Jadi nanti saya bagikan ininya PPT-nya ya. Jadi kalau crash syndrome itu dia terjadi akibat lisis sel-sel otot ya, lisis sel-sel otot dilepaskan ke sirkulasi darah gitu. Ada perbedaan istilah antara crash syndrome dan crash injury. Saya singkat crash injury itu CI, bukan C1 ya, CI, crash injury. Crash injury belum tentu menyebabkan crash syndrome gitu. Tapi pada umumnya crash injury menyebabkan crash syndrome memang. Jadi crash syndrome itu manifestasi klinisnya. Crash injury itu gambaran klinisnya. Misalkan trauma tangan megang petasan ya, petasannya meledak di tangan, maka yang terjadi tulangnya ototnya akan hancur kan, ya. Nah itu adalah crash injury. Atau orang yang tertimpa bangunan kakinya remuk tuh tulangnya, termasuk otot-ototnya, itu adalah crash injury. Ya, tapi belum tentu terjadi crash syndrome. Nah kalau terjadi crash injury, itu risiko yang terjadi adalah ototnya hancur, sel ototnya lisis, dilepaskan ke sirkulasi. Apa yang dilepaskan? Yaitu komponen-komponen di dalam otot, diantaranya protein otot, yaitu mioglobin. Kemudian juga elektrolit, ya, kalsium, fosfat, juga enzim kreatin kinase. Semua itu ada di otot. Komponen otot ya, mioglobin proteinnya, enzimnya kreatin kinase, dan elektrolit yang ada di dalam kalsium, fosfat. Nah, kalau dilepaskan ke sirkulasi, terjadilah mioglobinuri, kencingnya berwarna merah atau kehitaman, karena ada kandungan mioglobin, protein otot di dalam urin. Dampaknya ke ginjal akan terjadi gagal ginjal akut, ya, karena proteinnya terlalu besar disaring di ginjal, gitu. Kemudian apa yang terjadi juga kalau kalsium, fosfat, kreatin kinase dilepaskan berlebihan ke dalam peredaran darah, risiko terjadi elektrolit imbalance, juga terjadi serangan jantung mendadak gitu. Itu adalah disebut crash syndrome. Nama lainnya rhabdomyolysis atau nama lainnya Bywater syndrome. Gitu, ngerti ya? Masih bingung? Terima kasih. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terakhir saya mau tahu nih, Launi lagi mana Launi? Launi. Ya dokter. Oke, Launi. Jadi salah satu komplikasi trauma muskuloskeletal itu komplikasinya bisa bersifat sistemik ya, sampai bisa berakhir dengan kematian walaupun traumanya hanya trauma single ya. Misalnya tadi trauma ekstremitas menyebabkan gangrennya nggak ditanganin, terjadilah sepsis. Nah, kamu paham nggak perjalanan dari SIR sampai terjadi shock sepsis? Iya dokter, itu tadi ada grade-grade dari SIR terus sepsis itu ditandai kalau misalkan sepsisnya itu +2 dari SIR, bener gak dok? Oke, saya jelasin sekali lagi ya. Nanti saya bagiin PPT-nya. Pertama, terjadilah SIRS. SIRS itu adalah singkatan Systemic Inflammation Response Syndrome. Systemic Inflammation Response Syndrome. Jadi ada kumpulan gejala sistemik, diantaranya hipertermi atau hipotermi. Suhunya meningkat atau suhunya rendah. Kemudian takikardi, ya nadinya lebih dari 90. Respirasinya lebih dari 20. Terus juga leukositnya lebih dari 12.000 atau 4.000. Itu adalah tanda-tanda. Cukup ditemukan tanda-tanda ini bisa ditegakkan SIRS, ya. Kemudian naik nanti menjadi sepsis. Sepsis itu apabila sudah ditemukan 2 tanda SIRS ditambah ada bukti infeksi. Contoh bukti infeksi contohnya gangren, ya, kaki hitam atau tangan hitam itu udah bukti infeksi. Atau contoh yang lain ada nanah, itu bukti infeksi. Ada feses, bukti infeksi. Atau bukti infeksi yang lebih objektif adalah pemeriksaan kultur darah, tapi itu tidak diperlukan karena terlalu lama, ya. Tuh sepsis, kalau nggak ditangani dengan baik,
dia akan naik menjadi sepsis berat, yaitu gejala sepsis ditambah dengan disfungsi organ. Disfungsi organnya banyak tuh. Ada disfungsi organ ginjal, kreatininnya naik. Disfungsi organ hepar, trombositnya turun, ya. Disfungsi organ otak atau organ sistem saraf, penurunan kesadaran dan lain-lain. Tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi naik lagi shock sepsis. Shock sepsis berarti apa? Sepsis berat ditambah shock, gitu kan. Kalau shock sepsis nggak ditangani dengan baik, meninggal, terakhir meninggal, ya. Oke, saya rasa cukup. Sorry telat, jadi mundur praktikumnya. Nanti akan saya bagikan PTT-nya ya. Kita akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.